Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, ternyata rumit banget, teori konspirasi. Kenapa ya rasanya susah banget dihilangkan? Kita mulai dari cerita yang personal banget ya, bukan langsung teori yang gede-gede, tapi dari sebuah kisah kecil dari penulisnya sendiri. Dan ini benar-benar menggambarkan gimana sih cara kerja konspirasi. Ceritanya gini, si penulis bilang ke teman-temannya, jangan ambil lilin dari kuburan, nanti bisa bawa wabah penyakit. Sesimpel itu. Cuma sebuah kebohongan kecil, tapi ternyata ampuh banget buat nakut-nakutin mereka. Nah, di sini nih intinya. Kelihatan kan polanya? Ada masalah, yaitu teman-temannya nyuri lilin. Solusinya, bikin cerita serem soal wabah. Hasilnya, langsung pada percaya lilinnya dibalikin. Pelajarannya apa? Ternyata rasa takut itu, penyampai pesan yang paling efektif. Gak perlu bukti sama sekali. Oke, itu tadi kan cerita masa kecil. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya buat apa sih teori konspirasi itu ada? Apa fungsinya buat kita sebagai manusia? Menurut sumber kita, ini bukan sekedar info bohong atau hoaks biasa loh. Teori konspirasi itu ternyata sebuah sistem yang kompleks. Fungsinya macam-macam. Buat nyari penyebab sesuatu, buat ngeritik penguasa, bahkan buat ngobatin rasa nggak aman kita. Jadi, bahan utamanya tuh ini. Teori konspirasi laku keras karena ya kita sebagai manusia butuh jawaban. Apalagi pas lagi krisis. Kita butuh tahu siapa yang salah, kenapa ini semua terjadi. Nah, teori ini nawarin jawaban yang simpel dan gampang dicerna. Di tengah-tengah kekacauan, hal-hal simpel kayak gini rasanya nenangin banget kan? Dan yang perlu kita ingat, ini bukan cuma soal keyakinan satu orang aja. Teori konspirasi itu pada dasarnya adalah fenomena sosial. Ini semua soal komunitas. Percaya nggak percaya, teori ini tuh punya fungsi sosial yang kuat banget. Lihat deh, 40% itu buat ngebangun modal sosial. Maksudnya, teori ini bisa nyatuin orang-orang jadi satu komunitas pengkritik. Mereka ngerasa punya pengetahuan rahasia yang orang lain nggak tahu. Nah, ini poin yang krusial banget. Buat orang-orang yang mungkin merasa tertinggal, nggak punya kuasa, atau nggak didengar, percaya sama teori konspirasi itu bisa jadi semacam kompensasi. Rasanya kayak, oke, mungkin aku nggak punya uang atau jabatan, tapi aku tahu kebenarannya. Itu ngasih rasa memiliki dan kekuatan tersendiri. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin mikir. Paling aneh mungkin. Kita akan bongkar beberapa paradoks besar soal teori konspirasi di zaman modern ini. Kalau kita pikir pakai logika, harusnya dengan adanya internet, di mana informasi banyak banget dan ngecek fakta gampang, teori konspirasi bakal mati kan? Tapi kenyataannya justru kebalik. Media sosial dan internet malah jadi bensin yang bikin api konspirasi makin gede dan nyebar lebih cepat. Ini juga paradoks yang menarik. Orang yang percaya konspirasi sering banget ngelihat diri mereka sebagai pemikir kritis. Saya nggak nelen mentah-mentah info resmi, gitu katanya. Tapi kalau dianalisis, mereka sebenarnya cuma bagian dari grup obrolan yang isinya ngulang-ngulang pola pikir dan kata-kata yang sama dari pemimpin mereka. Dan ini nih yang mungkin paling bikin kaget. Ternyata, pinter, banyak baca, atau bahkan melek media itu bukan jaminan kebal dari teori konspirasi. Malah sebaliknya, kepintaran itu justru bisa dipakai buat nyari-nyari bukti yang cocok buat mendukung teori yang udah mereka percayai. Jadi makin jago risetnya. Semua poin tadi akhirnya ngebawa kita ke kesimpulan akhir dari penulisnya. Dan ini lumayan provokatif. Intinya begini. Teori konspirasi itu nggak bisa dimusnahin. Kenapa? Karena mereka itu bukan sekedar cerita bohong, tapi bagian mendasar dari cara kita berpikir dan mengkritik. Melawan teori konspirasi itu ibarat ngelawan monster hidra. Kamu potong satu kepalanya, malah tumbuh 3 kepala baru. Soalnya fungsi dasarnya mencari sebab dan mengkritik penguasa selalu dibutuhkan manusia. Waktu kita jajarin kayak gini, kelihatan ada kemiripan yang bikin kaget. Baik sains maupun teori konspirasi, itu sama-sama menantang apa yang udah ada sebelumnya. Sama-sama berkonspirasi melawan status quo. Tapi perbedaannya juga jelas banget. Sains itu dasarnya data dan siap buat dibantah kalau salah. Sementara teori konspirasi, dasarnya kecurigaan. Dan yang paling penting, sains itu rendah hati. Dia ngaku punya batasan. Tapi penganut konspirasi seringkali ngerasa paling tahu kebenaran mutlak. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan. Kalau semua pengetahuan baru itu pada dasarnya menantang kebenaran yang lama, apa sih yang benar-benar misahin antara revolusi ilmiah yang mengubah dunia
Dengan sebuah cerita konspirasi yang kedengarannya meyakinkan banget,